Di sebuah kawasan khas pinggiran Amerika, jalan-jalan terbentang lebar dan mulus, bersih dari sampah, diapit oleh deretan rumah yang tampak nyaris sempurna. Fasad rapi, pagar putih seragam, dan hamparan rumput hijau yang seolah baru saja dipangkas oleh tangan profesional. Setiap detail terasa seperti adegan yang diambil langsung dari katalog properti mewah atau majalah arsitektur keluarga. Tetapi, di balik kesempurnaan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tak terlihat anak-anak berlarian dengan sepeda, tak terdengar tawa dari halaman depan, dan bahkan tak ada suara langkah kaki di trotoar. Jalanan lengang seperti panggung kosong setelah pertunjukan berakhir. Hanya suara samar mesin pemotong rumput di kejauhan, atau gemericik sistem penyiram otomatis yang memecah keheningan. Suasananya nyaris seperti dalam film fiksi ilmiah. Seolah seluruh penduduk menghilang begitu saja tanpa jejak. Kamu berhenti sejenak, menatap sekitar, dan bertanya dalam hati, kemana semua orang? Bagi seseorang yang datang dari Amerika Latin atau dari kota-kota Eropa yang ramai dan padat, kesunyian seperti ini terasa menakutkan. Terlalu sunyi untuk disebut damai. Di sebagian besar negara lain, kehidupan sehari-hari justru diwarnai oleh kebisingan yang menjadi denyut kehidupan. Klakson mobil yang bersahutan, penjual makanan yang berteriak menawarkan dagangan, musik dari rumah tetangga yang tak pernah padam, atau gonggongan anjing di sudut jalan. Di sana, kebisingan bukan gangguan, melainkan bukti bahwa manusia hadir dan hidup berdampingan. Maka wajar bila banyak orang asing merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan ketenangan berlebihan di kawasan perumahan Amerika. Namun, mengapa fenomena ini terjadi? Apakah orang Amerika memang tidak suka berinteraksi dengan tetangga mereka? Apakah ada ketakutan tertentu yang membuat mereka mengurung diri di rumah? Ataukah ini hanya refleksi dari cara hidup yang berbeda, terbentuk oleh sejarah dan sistem yang unik? Untuk memahami misteri di balik jalan-jalan kosong dan trotoar tanpa pejalan kaki itu, kita harus menengok kembali sejarah sosial dan ekonomi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II. Masa ketika bangsa ini mulai membangun identitas modernnya. Ketika Perang Dunia II berakhir, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia, begitupun dengan kekuatan politik serta kemiliteran. Pabrik-pabrik yang sebelumnya memproduksi senjata kini beralih menghasilkan mobil, peralatan rumah tangga, dan barang-barang konsumen yang memenuhi impian masyarakat. Kredit mudah didapat, tingkat pengangguran rendah, dan semangat optimisme meluap di mana-mana. Jutaan keluarga muda yang baru menikah memiliki satu impian yang sama, yaitu memiliki rumah sendiri di tempat yang aman, jauh dari kebisingan dan polusi kota besar. Pada masa itu, harga rumah terasa sangat terjangkau. Sekitar 2 tahun gaji rata-rata sudah cukup untuk membeli rumah baru lengkap dengan halaman depan dan garasi. Bandingkan dengan situasi sekarang, di mana harga properti bisa mencapai 8 kali lipat pendapatan tahunan. Pemerintah turut mendorong perubahan ini melalui kebijakan kredit berbunga rendah, terutama untuk para veteran perang, serta pembangunan infrastruktur transportasi berskala nasional. Amerika menciptakan proyek sosial raksasa, mewujudkan impian kepemilikan rumah pribadi bagi semua orang. Di saat yang sama, media dan industri iklan memasarkan gagasan baru tentang The American Way of Life, gaya hidup ideal di mana kebahagiaan diukur dari seberapa luas rumahmu, seberapa hijau halamanmu, dan seberapa besar mobilmu. Dari sinilah lahir fenomena suburbanisasi, gelombang besar perpindahan penduduk dari pusat kota menuju kawasan perumahan di pinggiran. Desainnya mengikuti logika baru, rumah-rumah dibangun berjauhan, dilengkapi garasi pribadi dengan jarak cukup jauh dari toko, sekolah, dan tempat kerja. Tidak seperti di Eropa, di mana sebagian besar orang tinggal di apartemen atau rumah berdekatan di pusat kota, Amerika justru membangun ruang hidup yang terpisah dan tersebar. Hasilnya, banyak komunitas baru yang indah, bersih dan tertata, namun juga sepi dan terisolasi. Sementara itu, di seberang Atlantik, Eropa yang hancur akibat perang menata ulang kota-kotanya dengan pendekatan berbeda. Sumber daya yang terbatas membuat mereka harus memaksimalkan ruang. Maka lahirlah kota-kota padat dengan sistem transportasi umum efisien, bangunan bertingkat yang saling berdekatan, serta kehidupan sosial yang berpusat di kafe, taman, dan alun-alun. Orang Eropa tumbuh dengan kebiasaan berjalan kaki, berinteraksi, dan hidup dalam komunitas yang nyata.
Sebaliknya, masyarakat Amerika membangun dunianya di sekitar satu hal, mobil. Suburbia tidak mungkin ada tanpa mobil pribadi. Desain kotanya sendiri menuntut kepemilikan kendaraan. Inilah simbol kemakmuran dan kebebasan individu, gagasan bahwa setiap orang bisa pergi kemanapun kapanpun tanpa bergantung pada siapapun. Pemerintah memperkuat budaya ini dengan membangun jaringan jalan raya antar kota yang masif, menghubungkan ribuan komunitas pinggiran dengan pusat bisnis. Mobil bukan hanya alat transportasi, melainkan bagian dari identitas nasional. Eksperimen sosial dan arsitektural ini menjadi proyek urban terbesar abad ke-20. Ia membentuk ulang peta Amerika, mengubah cara orang berinteraksi, dan bahkan mempengaruhi struktur ekonomi serta kebudayaan populer. Namun ada harga yang harus dibayar. Kehidupan sosial yang dulunya terjadi di jalanan, kini berpindah ke dalam ruang privat. Jalanan menjadi milik mobil, bukan manusia. Dan mungkin disitulah jawabannya, mengapa di negeri seluas Amerika, kamu bisa berdiri di tengah lingkungan yang indah, namun merasa seolah menjadi satu-satunya manusia di bumi. Kisah tentang jalan-jalan yang kosong di Amerika bukan sekadar urusan tata kota atau perencanaan ruang. Di balik kesenyapan yang tampak rapi itu, tersimpan sebuah ide besar yang nyaris menjadi semacam agama sipil bagi bangsa Amerika. Pemujaan terhadap mobil. Mobil bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah simbol budaya, lambang kebebasan, dan bahkan penanda status sosial yang begitu dalam mengakar di jiwa masyarakat Amerika. Sejak dekade 1950-an, ketika ekonomi tumbuh pesat dan mimpi suburban mulai mekar, roda 4 menjadi ikon dari impian nasional. Hidup yang mandiri, bebas bergerak, dan penuh prestis. Pada masa itu, industri otomotif seperti Ford, Chevrolet, dan Chrysler bukan hanya produsen mobil, mereka adalah pembentuk identitas nasional. Iklan-iklan televisi menampilkan keluarga muda tersenyum di mobil baru mereka, melaju di jalan raya yang tak berujung menuju cakrawala kebebasan. Lagu-lagu rock and roll, musik country, hingga film-film Hollywood seperti Rebel Without a Cause menegaskan pesan yang sama. Mobil adalah ekstensi dari diri, cermin dari kebebasan individu. Mengemudi berarti menjadi tuan atas hidup sendiri. Tak heran, bagi remaja Amerika, momen mendapatkan SIM di usia 16 tahun bukan sekadar formalitas administratif. Itu adalah ritual kedewasaan, tonggak transisi dari masa kanak-kanak menuju dunia orang dewasa. Bahkan hingga kini, simbolisme itu masih kuat. Remaja menanti hari di mana mereka bisa mengendari mobil pertama mereka. Sementara orang dewasa mengukur kesuksesan bukan hanya dari rumah yang dimiliki, tapi juga merek mobil yang dikendarai. Negara ini dibentuk oleh logika mobil. Dari ekonomi hingga kebudayaan pop, semuanya berputar di sekelilingnya. Radio mobil, drive-in theater, fast food drive-thru, bahkan kancan pertama, semua terjadi di dalam atau sekitar mobil. Maka tidak mengherankan bila banyak warga Amerika yang dengan sukarela menghabiskan 2 jam sehari di tengah kemacetan demi tetap merasa bebas, ketimbang naik bus umum selama 15 menit bersama orang lain. Ketika jaringan jalan raya antar negara bagian dibangun pada pertengahan abad ke-20, wajah Amerika berubah selamanya. Di bawah kebijakan perencanaan modern, lahirlah sistem zonasi yang ketat. Setiap kawasan hanya memiliki satu fungsi. Perumahan ditempatkan jauh dari bisnis, area industri dipisahkan di pinggiran, sementara fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar seringkali terletak berkilometer jauhnya. Di atas kertas, sistem ini terlihat ideal dan efisien, bersih, teratur, dan tenang. Namun dalam kenyataan, ia melahirkan lingkungan yang tampak indah tetapi nyaris mustahil dihuni tanpa kendaraan pribadi. Berjalan kaki menjadi sesuatu yang asing, bahkan tidak mungkin dilakukan. Banyak kawasan suburban tidak memiliki trotoar sama sekali, dan kalaupun ada, seringkali sempit, panas, atau berakhir di jalan buntu. Sepeda pun bukan sarana transportasi sehari-hari, melainkan alat rekreasi yang digunakan hanya pada akhir pekan di taman. Mobil menjadi satu-satunya cara untuk pergi kemanapun, bahkan untuk perjalanan singkat sejauh 1 km ke toko kelontong. Bukan karena penduduk malas, melainkan karena sistem itu sendiri meniadakan alternatif. Desain perumahan memperparah keadaan. Banyak kawasan dirancang dalam pola cul-de-sac. Jalan buntu melingkar tanpa koneksi langsung ke jalan utama. Pola ini menciptakan rasa aman dan tenang dari lalu lintas, tetapi juga membuat jarak antar lokasi menjadi berlipat ganda. Ingin ke sekolah atau ke minimarket?
maka seseorang harus memutar jauh melewati beberapa blok perumahan, bukan cukup berjalan lurus di trotoar. Di banyak tempat, kafe, toko kecil, dan pasar tradisional tidak eksis sama sekali karena dianggap mengganggu keindahan lingkungan hunian. Bahkan arsitek dan pengembang properti sering tidak menyediakan trotoar karena mereka berasumsi semua orang pasti memiliki mobil. Akibatnya, Amerika menjadi salah satu negara paling bergantung pada kendaraan pribadi di dunia. Data menunjukkan hanya sekitar 12% perjalanan dilakukan tanpa mobil. Jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis atau Jerman yang rata-rata mencapai 20% hingga 30%. Perbedaan kecil di atas kertas itu sebenarnya mencerminkan jurang besar dalam cara hidup. Jika di Eropa, orang bisa berjalan ke toko, naik sepeda ke sekolah, atau duduk santai di kafe lingkungan, di Amerika banyak yang bahkan tidak mengenal tetangganya sendiri. Jalanan tampak aman dan tertata, tetapi juga sunyi dan tanpa interaksi manusia. Kesunyian ini paling terasa pada generasi anak-anak. Dulu pada tahun 1950-an, sekitar separuh anak-anak Amerika pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau bersepeda. Kini jumlah itu merosot tajam menjadi kurang dari 15%. Padahal, taman dan ruang terbuka hijau melimpah di hampir setiap kawasan. Ironisnya, semua ruang itu tidak bisa diakses dengan aman tanpa mobil. Sekolah terletak terlalu jauh, transportasi umum hampir tidak ada, dan aturan hukum yang semakin ketat membuat orang tua takut membiarkan anak-anak bermain sendiri di luar. Kasus-kasus yang terdengar absurd sering muncul di berita. Ada orang tua yang ditangkap karena membiarkan anaknya bermain di taman hanya beberapa meter dari tempat kerja. Atau ibu yang diperiksa polisi karena membiarkan anak usia 9 tahun berjalan pulang sendiri dari sekolah. Masyarakat yang dulu mengagungkan kemandirian, kini justru menumbuhkan generasi yang hidup dalam pengawasan konstan. Para psikolog menyebut fenomena ini sebagai anak-anak dalam kandang emas, children in the golden cage. Mereka tumbuh di lingkungan yang indah, aman dan serba tertata, tetapi kehilangan ruang kebebasan untuk menjelajah dan mengenal dunia. Banyak dari mereka tidak tahu jalan di sekitar rumah sendiri tanpa bantuan GPS. Rasa takut, kecemasan, dan ketergantungan pada orang tua atau teknologi meningkat drastis. Aktivitas fisik menurun, waktu bermain di luar berkurang, dan interaksi sosial berganti dengan layar digital. Dengan kata lain, jalan-jalan kosong di Amerika bukan hanya tentang kota tanpa pejalan kaki, tetapi tentang perubahan mendalam dalam cara masyarakat Amerika memaknai ruang, kebebasan, dan kehidupan itu sendiri. Di balik ketenangan dan keteraturan yang memukau, tersembunyi paradoks besar. Negeri yang paling bebas di dunia justru menciptakan warga yang terkurung dalam mobil, terasing di rumah, dan kehilangan koneksi nyata dengan sesamanya. Hidup di lingkungan suburban Amerika, di balik ketenangan dan pemandangan hijau yang tampak menenangkan, sesungguhnya menuntut harga yang sangat tinggi, bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi juga waktu, energi, dan bahkan kualitas hidup. Di permukaannya, suburbia terlihat seperti simbol keberhasilan. Rumah besar dengan halaman rapi, jalan mulus tanpa macet di depan pintu, dan suasana damai tanpa kebisingan kota. Namun, di balik citra ideal itu, tersembunyi kenyataan yang jauh lebih kompleks dan melelahkan. Bagi keluarga Amerika modern, hidup di pinggiran kota berarti hidup dalam ketergantungan total terhadap mobil. Hampir setiap rumah memiliki setidaknya 2 hingga 3 kendaraan. Bukan karena kemewahan, tetapi karena kebutuhan. Ayah pergi bekerja ke pusat kota. Ibu mengantar anak ke sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Sementara remaja membutuhkan mobil sendiri untuk kuliah atau bekerja paruh waktu. Mobil bukan pilihan. Ia adalah alat bertahan hidup di lingkungan yang tidak menyediakan alternatif transportasi memadai. Ketergantungan ini membawa beban ekonomi yang besar. Biaya bensin, perawatan rutin, pergantian oli, ban, hingga pajak kendaraan dan asuransi menelan porsi besar dari pendapatan keluarga. Dalam banyak kasus, pengeluaran untuk kendaraan bahkan melampaui biaya sewa rumah atau cicilan hipotek. Menurut berbagai penelitian ekonomi, keluarga kelas menengah di Amerika rata-rata menghabiskan lebih dari 20% dari total pendapatan tahunan mereka hanya untuk mempertahankan mobilitas. Biaya yang seringkali tidak disadari karena tersebar dalam berbagai tagihan kecil. Tetapi yang lebih mahal dari uang adalah waktu. Dengan jarak rumah ke tempat kerja yang bisa puluhan kilometer, banyak warga Amerika menghabiskan lebih dari 1 jam setiap hari hanya untuk berangkat dan pulang. Itu berarti sekitar 300 jam per tahun. Setara dengan hampir 2 minggu penuh yang dihabiskan di balik kemudi, terjebak dalam lalu lintas, mendengarkan radio, dan menatap pemandangan jalan yang sama setiap hari. Di beberapa kota besar seperti Los Angeles atau Houston, waktu tempuh bahkan bisa 2 kali lipat lebih lama.
Fenomena ini dikenal dengan istilah commuter lifestyle atau gaya hidup penglaju, di mana sebagian besar waktu produktif tersedot hanya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Dampak dari pola hidup ini tidak hanya terasa pada individu, tapi juga pada negara secara keseluruhan. Pemerintah harus mengeluarkan biaya infrastruktur yang luar biasa besar untuk menopang sistem transportasi berbasis mobil. Pembangunan jalan raya, perawatan jembatan, perluasan parkir, serta subsidi bahan bakar. Sementara itu, transportasi publik di banyak wilayah terbengkalai, membuat masyarakat semakin sulit keluar dari ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Ironisnya, semakin banyak jalan dibangun, semakin macet pula hasilnya. Paradoks klasik yang terjadi di hampir semua kota besar Amerika. Beban waktu dan energi juga mengubah cara hidup keluarga. Ketika sebagian besar waktu dihabiskan di jalan, waktu untuk menyiapkan makanan di rumah semakin berkurang. Restoran cepat saji menjadi solusi praktis yang kemudian membentuk pola makan nasional. Drive-thru bukan sekedar fitur, melainkan kebutuhan logis bagi mereka yang tidak punya waktu untuk duduk makan. Akibatnya, gaya hidup cepat, konsumtif, dan serba instan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya suburban Amerika. Di samping itu, di tengah kelelahan kolektif atas gaya hidup semacam itu, mulai muncul gelombang kesadaran baru. Banyak kota di Amerika Serikat mulai mempertanyakan kembali model pembangunan klasik yang telah mendominasi selama 7 dekade terakhir. Mereka menyadari bahwa sistem yang dibangun atas dasar mobil bukanlah masa depan yang berkelanjutan, baik bagi manusia maupun lingkungan. Muncullah konsep baru yang disebut 15-minute neighborhoods atau 15-minute cities. Gagasannya sederhana, tetapi revolusioner, menciptakan lingkungan di mana semua kebutuhan pokok seperti sekolah, toko, taman, tempat kerja, dan fasilitas publik bisa dicapai hanya dengan berjalan kaki atau bersepeda dalam waktu 15 menit. Tujuannya bukan hanya mengurangi penggunaan mobil, tapi juga menghidupkan kembali rasa kebersamaan dan interaksi sosial yang selama ini hilang. Beberapa kota progresif seperti Portland, Seattle, Austin, dan Denver sudah mulai menerapkan prinsip ini dalam rencana tata ruang mereka. Mereka memperluas jalur sepeda, memperbanyak taman kota, membangun perumahan campuran atau tempat tinggal di atas toko atau restoran, serta memperbaiki sistem transportasi umum agar lebih mudah diakses. Pusat-pusat kota yang dulu ditinggalkan, kini dihidupkan kembali dengan konsep ramah pejalan kaki dan komunitas mikro. Perubahan ini tentu tidak terjadi dalam semalam. Amerika dibangun dengan logika jalan raya selama lebih dari setengah abad. Dan membalik arah peradaban semacam itu membutuhkan waktu panjang serta keberanian politik. Namun tanda-tandanya sudah jelas terlihat. Generasi muda kini menolak hidup terisolasi di pinggiran kota. Mereka mencari hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja, fasilitas umum, dan ruang sosial. Banyak yang memilih apartemen kecil di pusat kota dibanding rumah besar di suburbia. Karena bagi mereka, waktu dan interaksi jauh lebih berharga daripada luasnya ruang. Secara perlahan, paradigma sedang bergeser. Kota yang dulu identik dengan mobil, kini mulai memprioritaskan manusia. Di banyak wilayah, muncul komunitas yang mendorong urban farming, taman komunitas, dan acara jalan kaki bersama untuk mengembalikan semangat neighborhood. Suasana yang dulu sepi dan steril mulai berubah menjadi hidup kembali, penuh tawa anak-anak, aktivitas luar ruangan, dan interaksi antar warga. Akhirnya, jika kita tarik kesimpulan, jalan-jalan kosong di Amerika bukanlah kebetulan atau misteri urban, melainkan hasil dari puluhan tahun perencanaan dan kebijakan yang menempatkan mobil di atas manusia. Warga Amerika tidak menghilang, mereka hanya berpindah tempat, bersembunyi di balik dinding rumah, terperangkap di dalam mobil, atau menghabiskan waktu di pusat perbelanjaan berpendingin udara. Dari luar, kota-kota itu tampak hening dan teratur, tetapi di baliknya, kehidupan terus berlangsung. Hanya saja, terpisah, tertutup dan jauh dari jalanan. Kini tantangan generasi berikutnya adalah membalikan keadaan itu. Membangun kota yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga hangat secara manusiawi.
tempat di mana manusia bisa berjalan, berinteraksi, dan benar-benar hidup bukan sekedar berpindah dari satu garasi ke garasi lain. Pada akhirnya, jalan-jalan kosong di Amerika bukanlah tanda hilangnya kehidupan, melainkan cerminan dari cara hidup yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan pilihan desain perkotaan selama puluhan tahun. Di balik rumah-rumah besar dan taman hijau itu, masyarakat hidup dalam ritme yang teratur namun terpisah, bergerak di antara rumah, mobil, dan pusat perbelanjaan tanpa banyak bertemu satu sama lain. Kini, generasi muda mulai mempertanyakan semua itu. Mereka ingin kota yang bisa dijelajahi dengan kaki, tempat di mana interaksi sosial kembali hidup, dan manusia menjadi pusatnya, bukan kendaraan. Mungkin di masa depan, jalan-jalan yang dulu sepi itu akan kembali dipenuhi tawa anak-anak, suara musik dari kafe, dan langkah-langkah orang yang menikmati ruang publiknya sendiri. Karena sejatinya, kota yang indah bukan hanya yang rapi dan tenang, tapi yang penuh kehidupan.